Jadi dia punya kesempatan, punya harta sedikit aja yang apa? Yang pamer-pamer gitu ya, apa? Sekarang uangnya Natasha Endar yang lagi diputerin sama Fitri ini merasa kayak di atas awan gitu loh ya. Jadi aku tuh sebenarnya nggak punya ya guys, ini statement, aku tidak punya masalah sama Fitri, aku tidak kenal sama Fitri ya. Kenapa Fitri ikut campur masalah aku dan Nikita? Kenapa Fitri melaporkan aku ke polisi? Kalian logika ya. Masalah aku dan Nikita pure bisnis tentang skincare. Terus tiba-tiba pahlawan kesiangan gitu kan. Yoke ya, walaupun kamu di Amerika ya, oke, nanti aku akan perkarain keluarga lu. Gue yang di Amerika, gue mikir ini orang siapa? Tiba-tiba pengen apa? Pengen ngancam-ngancam gue gitu loh. Sok banget. Kalau Nikita yang ngancam gue terima karena one on one, ngerti kan? Gue punya masalah sama Nikita nggak terima gue. Oke, fair, one by one gitu kan. Terus tiba-tiba ada Fitri ya. What the fuck? Who do you think fucking you are? Gitu ya. Gue nggak ngerti gitu. Dia tahu datang kehidupan sana ke sini ikut campur, dan sekarang gue ngerti kenapa dia begitu. Karena dia pengen kasih tahu ke sini kita bahwa gak usah takut, ada gue. Kalau misalnya ada masalah, nanti gue tinggal bayar preman, tinggal bayar ini, tinggal bayar itu. Pokoknya ada duit, ada jalan gitu kan. Ternyata kan selama 5 tahun Nikita sama Fitri zong kan. Yang ada Nikita, kalian ini ya, 1.400 yang nonton gue secara live. Kalian pasti bisa mikir, ada sebagian ini dari anak-anaknya, followernya Nikita kan. Kalian bisa bayangin sesedih apa, sesakit hati apa Nikita udah dipenjara gara-gara Fitri. Aku ulang lagi ya, Nikita Mirzani Mawardi dipenjara gara-gara Fitri. Kenapa? Orang yang mengenalkan ADP itu Aska, apalah aku lupa namanya ya, Aska, mantan suaminya Nindi Ayunda, itu Fitri. Aku ulangi lagi, kenapa Nikita Mirzani bisa dipenjara? Tanda tanya buat netizen yang nggak tahu kan ya. Nikita Mirzani itu kenalan sama mantan suaminya Nindi Ayunda, namanya Askara apa gitu ya, Askara ya. Dengar, Nikita Mirzani masuk penjara karena ulahnya Fitri Salhuteru ya. Kalian kan nggak tahu statement ini dari mana. Aku tahu karena aku banyak orang dalam, satu itu ya. Dan teman-temannya Ocha nih ya. Jadi ceritanya Fitri ini mengenalkan Askara ini, dia lagi di penjara karena kasus narkoba ya. Sini kita ini mainlah ke penjara itu sama si Fitri, sama si Ocha, Tete Ocha itu ya, Tete Ocha. Nah, di kantor itulah mereka bertemu ya, diketemuin. Udah disetting sama si disetting sama si Fitri, guys. Jadi kalian kalau misalnya nggak tahu gimana Fitri itu, aduh bener, kalau dibilang dalang ya tukang main wayang. Bukan tukang main wayang, dia sutradaranya juga, dia yang productionnya juga. Jadi dia seksi sibuknya biar seolah-olah jadi drama gitu loh ya. Ini buat orang yang kalian nggak ngerti kenapa si Nikita ini bisa masuk penjara ya. Oke. Jadi udah ketemu, mereka udah PDKT, udah SMS-an kan di penjara, bukan di penjara sih, di recover gitu. Mereka masih boleh punya handphone segala macem kan. Mereka pacaran lah, kirim-kirim bunga lah, kirim-kirim teddy bear lah ya. Nah, akhir-akhirnya kan Nindi lumayan emosi karena dia itu masih suami sah lah, kalau nggak salah masih suami sah ya. Disitulah kan Nindi kayak yang itu kan bapak dari anak-anak gue, ngerti nggak sih? Nih lucunya lagi guys, Nindi Ayunda itu adalah
teman baiknya Fitri Salhuteru. Ya. Jadi kalau misalnya kalian yang nggak ngerti kok bisa sih Fitri ini aduh, lumayan pusing sih guys ya. Jadi Fitri ini temenan sama Nindi. Dia nggak suka Nindi bahagia sama suaminya. Suaminya Nindi lagi di penjara, lagi recovery narkoba kan, rehabilitas. Diketemuin lah suaminya si Nindi sama si Nikita berantem, viral lagi kan. Orang-orang kalau misalnya Nikita lagi bercinta gitu, kalian kepo kan? Bunganya itu dari A gitu kan. Jadi rada gua aja yang tahu cerita ini sampai ternganga-nganga gitu guys. Masa sih? Tapi make sense. Fitri kenal Nindi, otomatis Fitri kenal suaminya Nindi kan. Jadi dia tahu ada di rehabilitas itu. Jadi si Fitri ini pengen kenalin si Askara ini sama si Niki. Ya, jadi Niki dan Nindi jadinya berantem. Gara-gara siapa? Gara-gara siapa guys? Aduh, gue didukunin kayaknya. Sampai keselak gue. Sampai diselak. Aduh, udah, ntar guys. Ntar 1500 orang gua batuk dulu guys. Keluarin dulu dukunnya. Oke, ya, kodamnya dikeluarin dulu. Oke, udah keluar. Dukun-dukunnya udah keluar. Jadi si Nindi sama Nikita ini berantem, ya. Berantem karena ya lu itu temen gue, ngerti gak sih? Ya, si Nindi itu pasti bilang kalau misalnya pun ya Nindi dan Askara ini udah nggak cocok lagi, nggak juga sama temen lingkungan temen gue, ya nggak sih? Ya kan, namanya pasangan pasti ada berantemnya, ada apa? Nggak juga lu jodohin sama temen gue, enjong, ya kan? Nggak juga begitu ceritanya kan? Jadi kan Nindi ini sedih juga gitu kan? Kok begitu sih Fitri gitu kan? Kok begitu sih lu? Ya kan, lu kan temen gua, lu kan tahu gitu kan? Terus Fitri sebodo amat, yang penting gue pansos gitu kan. Yang penting gue sekarang, karena sama Nindi nggak pernah di-up ya. Kalau kalian lihat, Nindi sama Fitri itu nggak pernah punya foto atau story, jarang lah ya. Kalau ada mungkin 1-2 ya, yang ada 1-2. Jadi kalau kalian lihat, aku off comment dulu lah ya, terlalu banyak ini, off comment dulu lah biar aku fokus juga. Jadi Nindi ini sampai sedih banget gitu ya, gitu kan. Dan yang mengerjain Nikita seolah-olah Nindi neror itu si Fitri guys. Jadi biar lebih viral lagi, dibumbuin sama si Fitri gitu kan. Tiba-tiba ada karangan bunga gitu ke rumahnya si Nikita gitu kan. Selamat ya, pelakor atau apa gitu. Gue juga lupa karangan bunganya ya. Selamat hidup baru dari Askara atau apalah, gue lupa lah. Jadi receh gitu. Kiriman bunganya receh gitu kan, kayak yang seolah-olah kan Nindi Ayunda mengirimin itu bunga ke sana. Nggak juga begitu sayang ya. Jadi si Fitri ini yang mengirimkan bunga ke rumahnya si Nikita, seolah-olah itu dari Nindi gitu kan. Ancaman dari Nindi. Nikita marah lah, bilang kan si Askara udah single segala macem, kan lu juga punya pacar baru, kenapa nggak boleh sama? Karena Nikita udah bucin, ngerti nggak sih? Udah icip-icipan lah ya guys gitu kan. Udah gitu loh di kantor itu, yang nggak tahu lah ya, namanya kan kantor recovery itu bukan kayak penjara gitu loh guys. Mereka itu ya namanya orang berduit bisa beli kamar gitu kan. Bisa kalau recovery itu bisa keluar ya guys, yang penting malamnya harus balik ke situ ya. Jadi kalau ada duit ada kebebasan. Oke. Jadi itu tuh diacak-acak sama si Fitri. Kalian sampai bingung kan? Apa urusannya gitu kan? Kalian bingung, kalian bertanya-tanya kan? Kenapa Nindi Ayunda sama Nikita ini berantem? Kalian nggak tahu kan? Aku tahu informasi ini karena ada orang sahabat dekatnya Fitri
yang enak sama Fitri. Jadi dia ngasih tahu semuanya. Tahu nggak Yok? Tahu nggak kemarin si Nikita itu sama si Fitri ke kantor itu, si Maca ya. Nanti dikenalin sama si Askara. Tahu nggak? Terus habis itu berantem, tahu nggak si Nindi sama si Nikita gara-gara si Fitri, tahu? Kan jahat banget ya si Fitri ya. Cenah gitu. Kata gua, "Hah? Bener nggak, Kak?" Bener, tahu. Ah, masa nggak mungkin? Gua kan kayak kalau misalnya ceritanya nggak make sense, gue juga nggak mau speak up gitu guys, karena kayak yang masa sih itu kali apa gosip kali, fakta Yoke, fakta, tunggu deh dia bilang gitu. Makin kesini si Nikita makin panas kan, karena disangkanya si Nindi ngerjain dia gitu kan, ngirim preman. Hey, jejak digital, yang ngirim preman itu siapa? Fitri ya. Jadi orang-orang preman itu ya sekumpulan gitu aja, tinggal dipilih aja sama si Fitri. Lu nanti pura-pura pegang anaknya si Nikita ya, nanti ya di komplek itu ya. Kan si Nikita nggak ada di situ. Jadi mereka tahu jamnya. Jadi waktu si Nikita sama si Fitri lagi pergi, teman-temannya seolah-olah diintai sama preman. Terus dia bilang, itu kayaknya premannya Nindi deh. Guys, make sense guys. Selama ini yang main preman siapa? Ya, yang main preman kan Fitri, yang kemarin datang ke kantor polisi. Yang bawa preman siapa? Ya, buktinya gitu aja lah. Jangan ngomong yang nggak bisa dibuktiin ya. Kan katanya dia nggak takut, tapi bawa preman ya, bawa instansi apa? Jadi itu ada dua ya guys. Pemuda Pancasila beda lagi, preman ada lagi. Jadi dia dua backingan ya. Beta ini dari tanah saudara. Kita ini saudara. Dari mana saudara? Setahu gue Mami Rita bukan dari sana deh ya. Setahu gue bapaknya dia bukan dari sana deh. Kita ini saudara. Beta cenah. Beta ikan cupang kali ya. Ya udah begitu, kalian udah ngerti ya. Jadi Baby Z berantem sama Baby Z berantem sama Nikita itu gara-gara Fitri, ya kan? Nindi Ayunda berantem sama Nikita itu sampai di penjara, guys. Gara-gara Fitri. Udah connect buat kalian. Udah connect ya. Dan yang terakhir, bukan terakhir juga sih, next ya. Aku mau ngasih lihat story-nya KBBZ. Kan misalnya kalau sama si Baby Z dia berani gitu, sama Nindi Ayunda dong berani nggak? Nggak berani kan? Nih ya. Padahal di acara itu ya guys ada Nindi Ayunda nih. Ini kan KBBZ. Di acara itu juga ada Nindi Ayunda. Kenapa Fitri nggak bikin story? Bisanya sama Baby Z doang? Ya nggak? Ya. Jadi kalau kalian bisa lihat ya, kalau Fitri bisa gituin bikin story di belakangnya Baby Z, kenapa nggak bikin story di depannya Nindi Ayunda? Katanya jago gitu ya. Katanya itu karena dia tahu lawannya. Nindi Ayunda itu nggak bakal seemosi ke Baby Z. Kalau Baby Z masih emosian, makanya dia nyamperin Fitri, sangkanya mau damai, ternyata dipermalukan sama Fitri di depan temennya dia ya. Oke. Next, ini yang aku sebenarnya aku nggak mau ngomong ini sih ya guys. Ini karena ini temen aku ya. Kalau Nikita sama Nindi Ayunda sama Baby Z aku nggak kenal ya. Aku tidak kenal Kak Baby Z atau Kak Nindi Ayunda. Camkan itu ya. Aku tidak kenal Kak Baby Z sama Kak Nindi Ayunda. Aku kenal Mami Dewi Persik ya. Ya kalian boleh bilang aku berteman atau terserah ya, tapi aku kenal dan aku sayang sama Mami Dewi Persik. Oke. Jadi sebelum apapun kita harus clear dulu ya guys. Nikita itu berantem sama Mami Dewi Persik gara-gara siapa?
Aku sih nggak harus sebut ya, kalian harusnya udah tahu ya. Gara-gara Fitri Sahuteru. Kenapa? Di pagi-pagi ambiar itu kan tadinya Nikita, Ibu Jess, sama Fitri itu kan tadinya Nikita geng nggak sih, Nikita geng nggak sih, Nikita geng nggak sih, Nikita geng nggak sih, gitu kan? Mereka Nikita geng, susah amat. Nikita geng kan? Tadinya itu kan harusnya 4 host kan? Ada Karen Delano, Nazar, aduh kakak siapa aku lupa, Rian Ibram sama Dewi Persik kan. Fitri itu manas-manasin sini kita, harusnya lu nih yang jadi host ya. Nih kita story lah. Aduh, aku harusnya itu tuh aku tuh yang jadi hostnya pagi-pagi ambiar tahu ya. Aku tuh udah ditawarin duluan. Katanya begitu kan, dia bilang gitu kan. Terus Mami Dewi Persik langsung ada spanduknya Mami Dewi Persik kan, karena udah tekan kontak segala macam, nggak ngomong doang. Disitulah awal-awalnya mereka berantem karena aku tadinya apa ini settingan gitu ya, biar viewers pagi-pagi ambiar pada kepo. Terus aku kan waktu itu masih musuhan masih lagi gentol-gentolnya ngapsin Nikita kan. Terus Mami Dewi, jangan banding-bandingkan aku sama Nikita. Terus Nikita, ngehina-ngina Mami Dewi lah ya. Terus aku bikin videonya kan. Lebih afdol ada itunya sih ya. Terus Nikita langsung telepon si Mami Dewi. Masih baik-baik loh. Kalian bisa lihat ya guys. Ini 1.600 orang. Kalau kalian pernah inget, nih kita langsung telepon Mami Dewi Persik. Beb, lu emang punya masalah apa sama gue? Ya, baik-baik loh guys. Ya. Terus si Mami Dewi Persik jawabnya, enggak kok Beb, ini cuman kayaknya haters lu aja pengen kita ada domba. Ingat ya guys, itu pernah terjadi ya. Nikita Mirzani sama Dewi Persik pernah call one on one. Ya, itu pernah di live juga. Lu nggak punya masalah kan Beb? Enggak. Clear. Ya. Masalah pagi-pagi ambiar clear. Ya, nggak ada yang manas-manasin, nggak ada yang udah nggak ada apa-apa lagi. Turun nih Nikita Mirzani nggak itu dipanas-panasin lagi sama Fitri guys. Ya. Karena waktu itu sorry to say nih ya. Mami Dewi lagi berantem sama ya salah satu keluarganya, gue nggak mau sebut lah, ntar dia marah gitu kan. Diambil lah sama si Fitri ya, keluarganya itu, sama si Nikita juga. Panas langsung kan. Si Nikita bilang, oh iya tante lu begini. Jadi si Fitri ini mengambil momen yang ya kalau kalian bila lihat momen drama, dia tuh suka kedramaan guys ya. Jadi diacak-acak lagi ya. Nikita, Dewi Persik sama keluarganya itu dia acak-acak lagi, disindir-sindir lagi. Itu ada videonya ya. Mami Dewi lagi jualan tas segala macam. Fitri, keluarganya sama si Nikita ada di Hello and Bye ya. Gue males nyari videonya, kalian nanti lihat sendiri lah ya. Kalau minta buktinya ntar gue baru kasih lihat. Si Fitri bilang, yang itu si Nikita yang bilang statement, yang ini mah barangnya kroko, bukan yang laule, dia bilang gitu. Itu statementnya Nikita ya, menyinggung usahanya Mami Dewi. Keluarganya bilang juga, iya dong, beda dong gitu kan. Si Fitri bilang, ya udahlah kalau kalian bahas nggak apa-apa, ini kan bisnis sama bisnis, apple to apple gitu loh. Dia bahasanya Fitri, it's apple to apple. Ya kalau mau bahas di sini aja, dia bilang gitu. Sambil si Nikitanya live. Kata gue, hubungannya apa ya? Kalau Mami Dewi ini mau usaha apa? Kenapa yang jelek-jelekin si Fitri, keluarganya sama si Nikita? Make sense gak guys? Kalau kita orang yang baik ya, yang punya hati nurani dan pengen mendamaikan orang, keluarganya sama Mami Dewi lagi panas, kenapa dipanas-panasin ya? Coba kalian pikir nggak di sana ya? Kalau jadi ibu-ibu tabayun, ibu-ibu peri, ya udahlah dek, kan itu gimana pun itu tantemu ya.
Janganlah begitu. Tapi dia bilang, it's apple to apple. Apa buah apel sama buah apel itu usaha live. Ini kita bahasa tas juga. It's okay. Gitu bang gitu. It's apple to apple. Cina. Ya, itu buktinya ya guys. Karena aku kenal Mami Dewi, aku bilang sama Mami Dewi, Mami Dewi nggak percaya, nggak harus percaya sama aku, nggak apa-apa. Nggak harus berteman sama aku juga nggak apa-apa. Tapi satu yang aku pesan, Mami Dewi, semua yang pernah kehuru-haraan drama ini itu asal usulnya dari Fitri. Mami Dewi percaya nggak percaya terserah. Aku ada saksinya, ada salah satu selebgram yang disuruh sama Fitri Sahuteru, ya, disuruh berantem sama Mami Dewi. Tahu nggak selebgram itu bilangnya apa? Aduh sorry kak, aku nggak mau berantem sama Mami Dewi karena aku ngefans sama Mami Dewi. Gila nggak? Ya, gila nggak? Ya. Dan kalian denger kan? Apa voice note-nya si Nikita bilang, iya kemarin aja waktu si Fitri suruh gue nyenggol si Dewi, dia sekarang yang ngedeketin si Dewi biar manas-manasin aku. Kalian mikir guys, kalian mikir ya. Jadi dia itu crave drama guys di kehidupannya dia ya. Kalau nggak ada drama tuh gimana gitu. Oke? Jadi ini pesan aku. Kan kemarin aku waktu ke Indonesia aku ngehubungin Mami Dewi, cuman ya mungkin terserahlah Mami Dewi, cuman aku bilang aku sayang sama Mami Dewi, aku udah ngejelasin juga. Tapi sekarang kalau misalnya Mami Dewi mau berteman, aku tidak melarang, cuman aku memperingati karena aku sayang sama Mami Dewi. Itu terserah Mami Dewi. At the end of the day, itu kehidupannya Mami Dewi ya. Aku cuma bisa sebagai pernah temannya Mami Dewi ya, pernah dekat sama Mami Dewi dan pernah sayang sama Mami Dewi. Aku mengasih aku sayang gitu. Aku bukan kasih saran ya, bukan opinion juga ya. Aku takut aja dia disakitin sama Fitri gitu guys. Seorang Nikita Mirzani aja yang udah sembah sujud ya guys. Kalian ingat nggak waktu lebaran Nikita sembah sujud di kakinya Fitri, cium kakinya Fitri loh, itu loh digituin sama Nikita, sama Fitri. Apalagi Mami Dewi yang baru kenal ya. Oke? Aku se-emosi ini karena aku nggak mau Mami Dewi disakitin gitu loh. Tapi ya kan dia udah bikin statement ya Mami Dewi, karena dia bilang katanya Fitri ini orang baik, nggak pernah ngomongin orang, cuman bisnis. Ya udah, yang penting aku sudah menyampaikan isi hatiku karena aku nggak mau temanku disakitin sama Fitri. Oke? At the end of the day itu cuman pesan dan kesan aku. Kalau diterima ya syukur, kalau nggak diterima ya it's okay. Semoga kita doain yang terbaik aja buat mereka ya guys. Oke? Segitu dulu aja aku barbarnya karena